Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Penasaran gak sih gimana serunya petualangan di dunia kriminal yang penuh teka-teki? Mabar Kriminal hadir untuk kamu yang pastinya suka tantangan dan alur cerita yang gak biasa. Cerita lengkap dan detail dijamin bikin kamu penasaran banget. Jadi gak perlu tunggu lama, langsung aja cek video seru di Mabar Kriminal dan siapkan diri untuk kejutan-kejutan keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. So jangan lupa mampir agar si abang ganteng Mabar Kriminal tentunya semakin semangat ngonten dan upload 5 kali sehari. Seperti remaja lainnya yang menggunakan media sosial, Daniel yang berasal dari Scotland saat itu juga melakukan hal yang sama. Dia menggunakan Facebook untuk terhubung dengan teman lama maupun teman baru. Hingga pada satu waktu, Daniel mendapat permintaan pertemanan dari seorang gadis sebut saja bernama Lucy. Dia pun menerima permintaan tersebut dan mulai melihat halaman akun Facebook gadis itu. Yang dari profilnya, Lucy diketahui berasal dari Illinois, Amerika, dan usia mereka pun hampir sama. Di hari-hari berikutnya, Daniel dan Lucy mulai saling berkirim pesan, yang dalam waktu singkat, mereka pun saling jatuh cinta dan berpacaran bagaikan Rosalie dan Juleha. Sehingga Daniel yang berusia 17 tahun, saat itu merasa telah menemukan cinta sejatinya. Sesaat setelah berpacaran, keduanya mulai saling bertukar foto. Yang seperti dugaan kalian, foto-foto tersebut tidak hanya foto selfie, melainkan juga foto dengan berbagai pose nakal hingga ke pose-pose yang luar binasa. Agar lebih intim, mereka pun berpindah dari Facebook ke aplikasi Skype, yang di sana mereka melakukan video call. Pada awalnya mereka hanya saling tatap wajah dan ngobrol secara biasa. Namun perlahan berubah menjadi lebih nakal ketika Lucy mengajaknya untuk masing-masing berpose polos sambil melakukan gerakan senam kesehatan jasmani, yang tentu saja sambil memperlihatkan belalai gajah dan kerang abalon. Namun tidak cukup sampai di sana, Lucy yang genit kembali meminta Daniel untuk melakukan hal lainnya. Seperti kocak-koci dengan wajah penuh ekspresi, maupun memperagakan seolah sedang melakukan happy ending yang ditunjukkan dengan berbagai gaya. Hal ini terjadi selama beberapa kali, hingga akhirnya tiba-tiba Daniel menemukan jika Lucy telah memblokirnya dari semua akun medsos milik gadis itu. Dan tidak lama setelahnya, Daniel mendapat sebuah pesan berisi link video, yang saat dibuka, di sana tampak rekaman dirinya yang sedang melakukan adegan aneh, yang hal ini terjadi saat sedang chatting dengan Lucy. Di akhir pesan tersebut berisikan sebuah ancaman di mana dia harus membayar uang sejumlah 62 juta jika tidak ingin video tersebut disebar baik ke semua kenalannya maupun di internet. Daniel yang tidak ingin mendapat masalah seketika menuruti permintaan itu dengan mengirim uang ke nomor rekening si pelaku. Namun ternyata masalah tidak berhenti sampai di sana, karena di hari-hari berikutnya si pelaku kembali mengancam dan meminta uang yang selalu dituruti oleh pemuda itu. Namun ketika Daniel yang telah kehabisan uang tidak bisa menuruti permintaan tersebut, si pelaku kembali mengirim pesan dan mengatakan bahwa Daniel lebih baik menghilang saja dari dunia ini. Dan setelahnya kembali masuk sebuah pesan baru yang mempertanyakan apakah Daniel sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian, si pelaku menerima pesan dari Daniel yang saat itu mengucapkan selamat tinggal. Pada Juli 2013, kepolisian Scotland mendapat panggilan dari beberapa warga yang melaporkan tentang penemuan jasad tepat di bawah jembatan Fort Road. Setibanya di lokasi, tim penyelamat yang melakukan evakuasi memastikan jika korban adalah Daniel yang dipastikan melakukan bundir dengan terjun bebas. Ketika polisi memberitahu keluarga Daniel, orang tuanya merasa sangat syok. Mereka tidak percaya sang putra melakukan hal tersebut karena selama ini Daniel baik-baik saja
dan tidak memiliki alasan untuk melakukan bundir. Namun penyidik yang curiga memutuskan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Daniel senekat itu. Dalam investigasi lanjutan, selain menanyai teman-teman Daniel, penyidik juga memeriksa ponsel dan laptop pemuda itu. Yang di sana, mereka menemukan riwayat chatnya dengan Lucy serta pesan-pesan yang berisi ancaman. Yang karena hal inilah, penyidik menemukan fakta bahwa Daniel nekat melakukan bundir karena merasa depresi akibat ancaman tersebut. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Lucy bukanlah gadis yang berasal dari Amerika, karena akun Facebook tersebut ternyata merupakan akun palsu. Yang berdasarkan pemeriksaan pada IP address-nya, pesan yang dikirim Lucy dan si pelaku pengancaman ternyata sama-sama berasal dari Filipina. Dengan adanya penemuan ini, polisi sangat yakin jika pelaku merupakan anggota sindikat pemerasan yang bekerja sama secara berkelompok. Sehingga dengan bantuan tim cyber serta Interpol, polisi pun berusaha untuk menemukan siapa dalangnya. Karena kemungkinan kasus ini melibatkan beberapa negara, mereka juga bekerja sama dengan negara-negara lainnya seperti Hong Kong, Singapura, dan Filipina, yang di sana juga sering terjadi kasus serupa. Dan sesuai rencana, mereka akan melakukan beberapa operasi besar-besaran demi untuk memberantas kasus ini. Dalam operasi pertama yang dilakukan selama setahun, mereka melakukan penggerebekan di beberapa provinsi di Filipina, yang dimulai dari Bukol, Bulacan, Laguna, dan Taguig. Dan saat itu, mereka berhasil menangkap sebanyak 58 orang dengan menyita 250 barang bukti, termasuk banyak peralatan elektronik. Salah satu dari pelaku yang tertangkap bernama Tolin, diduga merupakan anggota komplotan yang telah menargetkan Daniel sebelumnya. Namun saat itu, Tolin ditangkap karena tindak pidana berbeda dan bukan terkait aksi bundir Daniel. Dalam masa-masa ini, kepolisian Hong Kong menerima laporan dari seorang pria sebut saja bernama Lim. Dia mengaku telah diperas oleh seorang wanita yang dikenalnya dari internet, di mana saat Lim sedang bekerja di kantor, dia menerima pesan di Facebook dari seorang wanita yang sangat cantik. Setelah chatting beberapa saat, si wanita berhasil membujuk Lim untuk pergi ke kamar mandi. Yang di sana, mereka melakukan video call mesum melalui Skype, yang secara diam-diam telah direkam oleh si wanita. Dan 2 jam kemudian, Lim menerima sebuah link video serta ancaman yang meminta sejumlah uang agar video tersebut tidak disebarkan. Karena merasa takut, pria itu segera mencari Western Union terdekat untuk segera mengirim uang yang diminta. Dan seperti yang terjadi pada Daniel, ancaman serta pemerasan tetap terus berjalan. Namun saat itu Lim yang telah pasrah memutuskan untuk melapor pada polisi. Berdasarkan penelusuran, orang yang mungkin berada di balik kejadian yang menimpa Daniel adalah kelompok Kaparas yang merupakan sindikat pemerasan seks terbesar di Filipina. Markas mereka terletak di North Hills yang dikenal sebagai salah satu daerah terburuk di Manila. Kaparas dijuluki sebagai ratu pemerasan seks karena dialah pelopor kejahatan tersebut. Selain Kaparas, di sana juga terdapat beberapa kelompok lainnya yang juga melakukan modus serupa. Pada Agustus 2014, polisi Filipina mulai melaksanakan operasi kedua. Mereka bergegas menuju ke rumah Kaparas setelah mendapat pengaduan dari para korban yang berasal dari Hong Kong, di mana ratusan orang tercatat telah menjadi korban dari kelompok kriminal tersebut. Dalam operasi ini, mereka berhasil menangkap 8 orang dewasa termasuk juga Kaparas dan menyelamatkan 5 anak di bawah umur yang telah dieksploitasi oleh geng tersebut. Saat itu polisi berhasil menyita sebanyak 106 perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, serta harddisk. Selain itu mereka juga menemukan kamera dan senpi yang tidak memiliki izin. Setelah penangkapan tersebut, Kaparas dan anggota lainnya didakwa atas kasus perampokan dan pemerasan. Namun yang anehnya, dia hanya dipenjara selama 1 bulan. Namun entah apa yang terjadi, laporan berita menyatakan bahwa dakwaan terhadap Kaparas telah dibatalkan. Diduga wanita itu bisa menghindari pihak berwenang
karena kekayaan dan koneksinya. Bahkan beberapa rumor juga mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan salah satu anggota kepolisian. Dalam pemeriksaan, salah seorang anggota wanita dari geng Kaparas mengakui pada penyidik bahwa dalam pekerjaan tersebut, dia bisa menghasilkan uang sekitar 27 juta per bulan yang digunakan untuk membeli rumah dan juga mobil. Dan menurut kelima anak yang sebelumnya diselamatkan oleh polisi, mereka mengaku bahwa dalam 3 hari saja bisa menghasilkan uang 19 juta. Hal ini membuat penyidik sangat kaget karena Kaparas berhasil membudidayakan warga sekitar sekalipun itu adalah anak-anak. Maria Kaparas merupakan seorang single mom yang tinggal di daerah North Hills yang berada di Bulacan, Philippines Utara. Namun di balik tampilannya yang tampak seperti emak-emak kompleks, dia adalah seorang penjahat licik yang bekerja di balik laptop untuk menggoda para pria yang kemudian diperas menggunakan video mesum. Sepanjang karirnya, wanita itu diperkirakan telah menipu sebanyak 500 korban, yang salah satunya adalah seorang milioner bintang pop Asia serta putra seorang Taipan, yang selama beberapa kali dia telah mengirim uang dengan total 2,5 miliar sebelum akhirnya melapor pada polisi. Walaupun dakwaan terhadap Kaparas telah dibatalkan, namun ketiga kasus pemerasan masih terus berlanjut, yang hal ini membuat tekanan internasional terhadap Filipina juga semakin meningkat. Sehingga 2 tahun kemudian, polisi kembali melakukan penggeledahan dan menangkap Kaparas serta menantunya yang bernama Andre. Polisi membawa pria itu dengan tujuan untuk menekan Kaparas, karena hanya beberapa waktu sebelumnya, Andre memposting foto putranya yang berusia 13 tahun yang sedang tidur di bawah tumpukan uang berjumlah puluhan juta. Di bawah foto tersebut juga tertulis sebuah status yang berisi ejekan pada penduduk desa yang diketahui menentang aktivitas gengnya. Sedangkan dalam foto lainnya, memperlihatkan sekelompok chaters yang sedang merayakan keberhasilan mereka di sebuah pesta Natal sambil memakai kaos oblong yang bertuliskan Cecil All Star. Dan nama Cecil adalah salah satu dari sejumlah nama alias yang biasa digunakan oleh Kaparas. Kaparas memiliki beberapa mobil dan 10 rumah mewah, yang salah satunya merupakan rumah 2 lantai dengan nilai 1,4 miliar. Rumah yang berada di desa North Hill ini dijadikan tempat tinggal bagi anak-anak buahnya, di mana rumah tersebut juga dilengkapi dengan meja biliar, gym dan kamar, serta 19 bilik komputer bergaya warnet yang digunakan untuk mencari korban. Selain itu, polisi juga menemukan bukti berupa identitas palsu yang disimpan di komputer, dan identitas tersebut mereka gunakan untuk membuat akun di Western Union agar mempermudah mereka melakukan transaksi uang ke luar negeri. Walaupun bukti yang dikumpulkan untuk melawan Kaparas sangat banyak, namun wanita itu bersikeras dan menyangkal semua tuduhan, serta menolak disebut sebagai kepala geng. Saat itu dia mengaku hanya seorang pengusaha yang mengelola depot air mineral serta usaha spa, dan dia justru menyatakan bahwa orang yang dicari polisi adalah wanita lain yang juga tinggal di desa yang sama, dan Kaparas menolak tuduhan bahwa dia terlibat dalam tewasnya Daniel di Scotland. Seperti kebanyakan narapidana Filipina yang kaya raya, Kaparas juga bisa memiliki ponsel di dalam penjara dengan cara menyuap sipir agar tutup mata. Dan dia pun menghubungi media online, meminta untuk melakukan wawancara yang bertujuan untuk menyangkal tuduhan sebagai dalang. Dalam wawancara tersebut dia mengaku bahwa bertahun-tahun yang lalu pernah bekerja pada sebuah geng dan bertugas sebagai seorang chatters, yang hanya dalam waktu 30 menit dia berhasil menipu dan memeras hingga akhirnya korban mengirimkan uang. Chatter sendiri adalah orang-orang yang bertugas untuk mengajak chatting dengan para korban. Dia pun menjelaskan semua proses yang akan dilakukan oleh para anggota geng, dimulai dengan membuat banyak akun Facebook dengan mengambil foto wanita Asia yang berwajah cantik. Dengan berpura-pura sebagai si wanita, mereka akan mengirim pesan pada para pria yang sebelumnya telah diteliti dengan sangat baik. Kebanyakan dari mereka
akan memilih calon korban dari karangan pria yang telah menikah dan memiliki karir bagus. Yang untuk hal ini, mereka akan melakukan pencarian profil di internet. Setelah mengirim pesan dan ketika mendapat tanggapan, mereka mulai mengirim pesan-pesan nakal yang membuat si Otong yang tadinya ciut seketika menjadi segar bugar. Jika si pria berhasil masuk dalam jebakan, mereka akan berusaha membujuk untuk melakukan video call dengan menampilkan seorang wanita muda yang diawali dengan melambaikan tangan, serta setelahnya secara perlahan mulai membuka pakaian satu persatu. Wanita dalam video call tersebut sebenarnya tidak tampil secara langsung, melainkan hanya merupakan rekaman video dari wanita lain yang telah direkam sebelumnya. Namun karena sange, para korban tentunya tidak akan menyadari hal ini. Mereka bahkan tidak sempat meneliti jika terdapat perbedaan wajah di antara akun Facebook si wanita dengan wajah wanita yang berada dalam video tersebut. Bagi para pria yang terhipnotis melihat pemandangan tersebut, pada akhirnya setuju untuk melakukan hal yang sama dan mulai melakukan pertunjukan kocak-koci hingga tarian gelombang cinta. Yang aksi tersebut tentunya telah direkam oleh para chatters yang sebagian besar adalah para gay. Selanjutnya mereka akan memblokir akun si pria, dan 2 jam kemudian mereka mulai menerornya dengan meminta sejumlah uang yang dikirim ke akun di Western Union. Yang karena ketakutan, para korban akan segera mencari Western Union terdekat untuk segera mengirim uang tersebut. Meskipun sebagian besar obrolan pelaku dan korban menggunakan bahasa Inggris, tetapi hal ini tidak menjadi masalah, karena Kaparas telah menyiapkan sebuah skrip berisi format percakapan dalam bahasa Inggris. Dan para chatters hanya perlu melakukan copy-paste setiap kali mereka akan membalas pesan-pesan tersebut. Kaparas juga mengaku sedih saat mengetahui ada seseorang yang melakukan bundir akibat pemerasan itu. Namun sekali lagi, dia membantah jika hal tersebut dilakukan oleh anggota gengnya. Di depan kamera wartawan, sambil menangis dia memohon untuk dibebaskan karena ingin menghabiskan masa tua bersama kelima anaknya dan fokus pada usahanya. Dengan penangkapan Kaparas, banyak orang yang merasa kaget karena selama ini dia dikenal sebagai sosok yang religius dan membantu perekonomian warga, yang bukan saja hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi para orang tua mereka. Namun di balik semua itu, sebagian besar penduduk desa bersikeras bahwa Kaparas adalah dalang utama yang pindah ke desa tersebut sejak 10 tahun yang lalu. Sebelum wanita itu pindah ke sana, North Hill adalah desa miskin yang dihuni oleh orang-orang yang direlokasi dari daerah kumuh Manila. Desa tersebut adalah tempat yang tepat untuk menjadi pusat operasi Kaparas, karena di sana jumlah polisinya juga sangat sedikit. Dan sejak Kaparas hadir, kehidupan para warga berubah drastis. Yang tadinya gembel, ingusan dekil dan busung lapar, seketika berubah menjadi glowing. Mereka bahkan juga memakai baju-baju branded, serta membeli rumah hingga mobil mewah. Hampir 70% masyarakat yang tinggal di sana bekerja pada Kaparas sebagai chatters atau tukang ngobrol, yang dimana mereka bertugas untuk chatting dengan para korban. Akibat tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga mereka tidak menolak pekerjaan tersebut, terutama karena lebih mudah untuk menghasilkan uang. Dan sejak wanita itu ditangkap, para warga percaya jika dia masih menjalankan bisnisnya dari dalam penjara, karena secara diam-diam para anggotanya masih tetap bekerja, walaupun melakukannya dari rumah masing-masing. Mereka sangat percaya bahwa wanita itu merupakan seorang pemimpin geng, sedangkan salah satu putrinya diduga bekerja di Western Union, sehingga dengan mudah mencairkan uang kiriman korban tanpa dicurigai oleh polisi. Tetapi para warga yang bersaksi meminta agar identitas mereka tetap dirahasiakan karena merasa takut jika anggota geng Kaparas akan mencari mereka dan melakukan aksi balas dendam. Bahkan sebagian warga memilih untuk tutup mulut dan mengaku tidak mengenal Kaparas. Aksi geng tersebut diduga menjadi pemicu melonjaknya kasus serupa yang terjadi di Inggris, terutama ketika para pemeras yang berada di Maroko dan Pantai Gading saat itu juga ikut bergabung dalam skema yang sama. Kelompok ini terorganisir dengan sangat baik dan seringkali sulit dilacak
karena mereka menggunakan akun palsu serta rekening bank internasional untuk menyembunyikan semua jejak mereka. Dalam masa-masa ini, penyidikan atas kematian Daniel masih terus berlangsung, dan pemerintah Filipina sempat berniat mengajukan tuntutan terhadap Tolin. Namun perpintaan tersebut datang terlambat, karena kasus yang menyebabkan Tolin ditangkap saat itu sudah dibatalkan di pengadilan, sedangkan keberadaan Tolin sendiri tidak diketahui. Selain itu, pengadilan Filipina juga tidak pernah mengeluarkan surat perintah untuk mengekstradisi pemuda itu ke Scotland. Hal ini terjadi karena pihak Scotland tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Filipina meskipun mereka memiliki bukti kuat dan ingin Tolin menjalani hukuman di negara tersebut. Dan pada bulan Februari, surat perintah penangkapan internasional untuk Tolin pada akhirnya dikeluarkan dan pria itu resmi masuk ke dalam daftar buronan. Hingga saat ini, walaupun Kaparas menghadapi banyak dakwaan, namun belum ada putusan apapun tentang perkembangan kasus ini. Yang selama belum dilaksanakan persidangan, selama itu pula lah dia akan berada di penjara sambil menikmati fasilitas khusus. Dan seperti yang biasa terjadi di negara tersebut, hal ini tentunya akan berakhir dengan keputusan yang tidak adil.